Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Nama saya Muhammad Alfi Apriansyah dari kelas manajemen 18B. NIM saya 1841 6261 20 11 29. Ini merupakan bagian tugas dari mata kuliah psikologi bisnis. Mari kita mulai ke slide yang pertama. Pengaruh disiplin, motivasi, dan kompensasi terhadap produktivitas kinerja karyawan. Disiplin pada dasarnya adalah kemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai menurut Mangkunegara 2012. Disiplin kerja merupakan kombinasi dari penghargaan, loyalty, kepatuhan terhadap peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku, kemampuan untuk melaksanakannya, dan menerima hukuman. Ardana dalam jurnal Arsyad 2014. Disiplin karyawan dapat dilihat dari tanggung jawab, sikap, tingkah laku, tindakan karyawan selama mereka bekerja di perusahaan. Disiplin kerja dapat mempengaruhi produktivitas karyawan serta sangat berperan penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi bisa kalian bayangkan apabila suatu perusahaan tidak memiliki karyawan yang disiplin, atau bahkan pemimpin mereka pun tidak disiplin, bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut tidak akan mencapai tujuannya. Jadi, sebelum kita membangun perusahaan, marilah kita bangun kedisiplinan itu di dalam diri kita sendiri. Contohnya, agar menjadi disiplin adalah dengan selalu berusaha untuk bangun pagi, melakukan olahraga 30 menit sebelum berangkat kerja. Ayo, jadi mulailah mendisiplinkan diri sendiri. Motivasi. Motivasi karyawan bergantung pada kekuatan motifnya. Motif adalah kebutuhan, keinginan dalam individu dan dapat menentukan perilaku manusia. Oleh karena itu, motivasi adalah keadaan batin yang memberi energi pada orang, menyalurkan dan menopang tingkah laku manusia. Motivasi dapat diberikan melalui dorongan, baik secara finansial maupun non-finansial yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan. Artinya, motivasi secara finansial seperti perusahaan memberikan bonus, kenaikan gaji atas kerja, serta kesetiaan karyawan. Jadi, perusahaan memberikan kenaikan gaji itu adalah merupakan salah satu motivasi. Non-finansial, seperti lingkungan kerja yang nyaman, dan rekan-rekan kerja yang asik, itu merupakan salah satu motivasi non-finansial. Atau apabila karyawan tersebut sedang memiliki trouble atau not in that mood, no, tidak sedang berada dalam mood yang baik untuk melakukan pekerjaan, maka perusahaan tersebut alangkah baiknya memberikan motivasi terhadap karyawan. Kompensasi yang rendah dapat menurunkan produktivitas karyawan, dan begitu pula sebaliknya. Kompensasi yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Pernyataan tersebut sangat jelas bahwa kompensasi merupakan aset utama agar karyawan dapat bekerja secara produktif. Kompensasi yang efektif juga dapat membuat para karyawan merasa dihargai atas kontribusi yang diberikan terhadap perusahaan. Jadi, kompensasi itu sebenarnya membuat para karyawan lebih merasa bahwa wah, ini perusahaan sangat menghargai kinerja saya, jadi saya akan selalu loyal, akan selalu melakukan pekerjaan dengan baik. Apabila seseorang diberikan hadiah, reward atas atas sesuatu hal yang dia berikan, atas sesuatu hal yang dia lakukan, maka hal itu secara otomatis akan menimbulkan rasa kesetiaan. Produktivitas merupakan kemampuan karyawan dalam mencapai tugas tertentu sesuai standar yang telah ditetapkan. Produktivitas karyawan juga sangat ditentukan oleh kompensasi, disiplin kerja dan motivasi. Disiplin kerja dan motivasi. Seseorang dapat dikatakan produktif jika dalam waktu tertentu dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan dan dituntut kepadanya. Produktivitas ini memiliki hubungan dengan antara kompensasi, disiplin kerja, dan motivasi. Itu artinya apabila perusahaan sudah melaksanakan ketiga hal tersebut, melakukan kedisiplinan terhadap karyawannya, memberikan kompensasi, dan memberikan motivasi terhadap karyawannya, maka terjadilah produktivitas kerja. Dan kemungkinan besar
perusahaan tersebut akan mencapai tujuan dari perusahaan. So, perusahaan dan karyawannya akan saling diuntungkan. Menurut Sadar-Yamanti, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah seperti berikut: motivasi kerja, disiplin, attitude kerja, pendidikan, lingkungan perusahaan, jaminan sosial, tenaga kerja. Artinya di sini, hal-hal yang mempengaruhi motivasi kerja adalah mempengaruhi produktivitas adalah motivasi, disiplin, etika, pendidikan, lingkungan perusahaan, jaminan sosial, tenaga kerja. Artinya ada hal-hal yang memicu mereka untuk melakukan ada hal-hal yang membuat karyawan lebih produktif. Contoh sederhananya adalah jaminan sosial tenaga kerja, yang artinya di mana apabila karyawan tersebut sudah memiliki jaminan sosial seperti kesehatan, masa tua, pensiun, dan lain-lain yang diberikan oleh perusahaan, maka dia akan tetap produktif, dia akan tetap semangat melakukan pekerjaan. Atau ada lagi lingkungan perusahaan yang nyaman, rekan kerja yang baik, buat mereka lebih terpacu dan produktif. Karena apabila memiliki lingkungan kerja yang nyaman, rekan kerja yang baik, mereka akan lebih semangat dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Pertama, tujuan dan kemampuan, leadership, kompensasi. Lagi-lagi kita melihat kompensasi. Tujuan dan kemampuan seperti apabila karyawan Anda memiliki tujuan dalam hidupnya atau memiliki kemampuan tertentu, mereka akan lebih disiplin terhadap waktu karena mereka sudah tahu atas kemampuan diri mereka sendiri. Leadership. Artinya, jika orang tersebut memiliki jiwa kepemimpinan, dia akan mendisiplinkan dirinya terlebih dahulu sebelum dia mendisiplinkan orang lain. Dan daripada itu, leadership itu memunculkan yang namanya kedisiplinan kerja. Artinya dia akan menyelesaikan pekerjaan dia tepat waktu, tidak akan telat. Karena apabila dia telat saja sedikit dalam melakukan pekerjaannya atau menyelesaikan pekerjaannya, dia akan merasa seperti kehilangan. Ada yang hilang dalam hidupnya. Kompensasi. Siapa yang tidak suka reward? Siapa yang tidak suka dengan hadiah? Jadi apabila Anda pemilik perusahaan ingin karyawan Anda disiplin mengikuti peraturan, maka berikanlah kompensasi selayaknya dengan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, menurut Dieri dalam jurnal Desi Rahmawati berpendapat motivasi terdiri dari 3 indikator. Pertama, evaluasi, kedua kenaikan gaji, ketiga bonus. Evaluasi artinya apabila dia sudah melakukan suatu pekerjaan dan atasannya memberikan evaluasi dengan bahasa yang enak, dengan kata-kata yang bagus, mengatakan bahwa atau memuji dia setelah dia melakukan pekerjaan, maka itu adalah sebuah motivasi. Atau apabila dia melakukan sebuah kesalahan, jangan dimarahin gitu. Tapi berikanlah dia motivasi. Jadi menegur dia dengan cara baik. Kenaikan gaji dan bonus sudah jelas itu adalah sebuah motivasi. Seperti yang saya bilang tadi, siapa yang tidak suka hadiah, reward, dan lain-lain. Menurut Henry Shimamura dalam jurnal Desi Rahmawati, yaitu direct compensation atau kompensasi langsung atau indirect compensation, kompensasi tidak langsung. Artinya kompensasi langsung itu berupa gaji, sedangkan kompensasi tidak langsung adalah berupa jaminan masa tua atau bonus yang akan diberikan apabila si karyawan mampu menyelesaikan proyek tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengaruh motivasi, komunikasi di iklim kerja. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Muhammad Alfian Priyansa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.